Aktivis kemanusiaan dan Direktur Nasional Jaringan Gus Durian atau putri dari Gus Dur Alisa Kotronada Wahid ini menyampaikan responsnya soal pemberian gelar pahlawan nasional Tribuners yang diberikan kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Karena seperti yang diketahui ya Tribuners, pemberian gelar untuk Soeharto ini menuai banyak polemik, bahkan tak sedikit juga warganet yang mengecam bahkan menolak begitu. Dan Alisa ini Tribuners menegaskan bahwa gelar tersebut masih prematur mengingat adanya sejumlah PR-PR besar yang belum diselesaikan. Alisa menjelaskan Tribuners pemberian gelar pahlawan nasional ini tuh nggak bisa dilepaskan dari tiga kriteria fundamental yang bahkan tertuang di dalam undang-undang. Dan pernyataan itu Tribuners disampaikan oleh Alisa Wahid saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews pada Senin 10 November 2025 lalu. Diungkap Alisa, Tribuners tiga kriteria itu yang pertama adalah bagaimana orang ini dihargai menjadi pahlawan itu karena integritas moral. Kemudian yang kedua adalah kesediaan untuk mengorbankan dirinya dalam memperjuangkan integritas moral tersebut. Dan yang ketiga, Tribuners juga terkait bagaimana perjuangan tersebut itu adalah untuk banyak rakyat. Dan berdasarkan tiga pilar ini, Tribuners Alisa itu, menurut Alisa, tepatnya rekam jejak kepemimpinan Soeharto ini masih menyiksakan banyak pertanyaan. Alisa juga kemudian menyoroti upaya yang sempat digagas di era Presiden B.J. Habibie, yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Dan diketahui Tribuners komisi ini itu yang bahkan telah dikirim ke Afrika Selatan untuk mempelajari model KKR di sana. Dan ini dimaksudkan sebagai jalan untuk menyembuhkan luka sejarah. Dan dia juga mengapresiasi model yang diterapkan oleh Nelson Mandela pasca apartheid di Afrika Selatan sebagai contoh yang baik. Dalam model tersebut, Tribunal semua pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Dan melalui proses seperti itu, para korban ataupun keluarganya juga akan merasa dihargai pengorbanannya gitu, Tribuners. Dan mereka ini juga diakui sebagai korban dan pada saat yang sama mereka juga diberikan ruang untuk menutup bab kelam tersebut sebelum bangsa ini melangkah maju ke depan. Dan karena itulah Tribuners, jadi Alisa ini menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan sejatinya bukanlah pemberian gelar pahlawan nasional itu ya, melainkan ini klarifikasi dan penyelesaian masa lalu melalui proses yang adil dan bermartabat bagi semua pihak, terutama untuk para korban. Dan masih seiring dengan itu tadi, Tribuners rupanya seperti yang Iraka bilang sebelumnya bahwa polemik pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto ini juga menuai tentangan dari sejumlah pihak. Dan salah satunya ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan Komnas HAM. Jadi Tribuners, Komnas HAM ini juga mengaku keberatan atas penetapan gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia yakni Bapak Soeharto. Dan tak hanya keberatan, Tribuners, Komnas HAM ini juga merasa prihatin dengan pemberian gelar tersebut. Hal itu terlontar dari pernyataan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada Senin 11 November 2025 kemarin. Pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini, Tribuners, dinilai dari pihak Komnas HAM ya, ini mencederai cita-cita reformasi 1998 yang mengamanatkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Tribuners, pembelian gelar pahlawan nasional juga mencederai fakta sejarah dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi khususnya di masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni di tahun 1966 hingga 1999. Dan di antara peristiwa di tahun 1965-1966, peristiwa penembakan misterius, peristiwa Talang Sari, kemudian ada peristiwa Tanjung Priok dan juga penerapan Dom Aceh. Kerusuhan Mei 1998 misalnya Tribuners, ini berdasarkan penyelidikan Komnas HAM ya, telah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM.
Dan bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud itu seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan, kemudian ada penyiksaan, pemerkosaan, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, serta persekusi. Dan Komnas HAM ini Tribuners juga menyinggung ihwal Presiden Joko Widodo pada 2023 yang telah menyatakan penyesalan dan juga mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Kemudian Anies juga melanjutkan Tribuners bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional ini tidak lantas memberikan imunitas atas berbagai kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di masa pemerintahannya yang lalu. Dan bagi Komnas HAM, Tribuners, semua peristiwa pelanggaran HAM yang berat ini sejatinya tuh harus terus diproses, kemudian diusut dan dituntaskan demi keadilan dan kebenaran yang hakiki. Dan namun Tribuners, kalau tadi banyak tentangan begitu ya, banyak juga orang-orang yang menolak pemberian gelar untuk Presiden Soeharto, gelar pahlawan nasional ini, namun berbeda dengan Fadlizon Tribuners. Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon ini buka suara terkait polemik pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang belakangan kita tahu ya bahwa ini sangat menuai berbagai kontroversi. Jadi menurut Fadli ini Tribuners tidak ada hal-hal yang harus dipermasalahkan, apalagi terkait penganugerahan gelar pahlawan untuk Soeharto ini. Jadi dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 November 2025, Fadli menyebut bahwa terkait dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan juga pelanggaran HAM itu masih berupa dugaan saja. Dan selain itu, tudingan terkait Soeharto ini terseret kasus pelanggaran HAM itu juga disebut Fadli tidak pernah terbukti. Menurut Fadli Tribuners, semua tudingan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM ini telah diselidiki dan tidak ada kaitannya begitu. Dan menurutnya semua proses hukum tersebut pun sudah tuntas. Dan selain itu, terkait dengan kerusuhan di tahun 98 ya Tribuners, Fadli ini mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan Presiden Soeharto. Ia juga justru menanyakan balik nih kepada awak media tentang di bagian mana keterlibatan Soeharto itu dalam kerusuhan pada tahun 1998 lalu. Dan Fadlizon juga menekankan bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini udah clear dan tidak ada kasus hukum yang menyeret Presiden Soeharto begitu. Harto yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi, apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an%, pertumbuhan juga minus ya. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa, dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui gerakan 30 September PKI. Ya tadi seperti Anda bilang kan namanya dugaan. Dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga. Tapi Pak, untuk yang kan tidak ada juga. Tidak ada juga. Maksudnya tidak ada, itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan, semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas, dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang
bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.